Perhatikan dan hafalkan perubahan dhamir berikut. Setelah kita mempelajari pembagian dhamir, kemudian cara pemakaian dhamir, sekarang kita tinggal menghafalkan saja perubahan-perubahan dhamir berikut. Dengan kita menghafalkan perubahan dhamir ini, maka akan mempermudah kita di dalam menerapkan kepada bentuk yang lainnya, ke fiil yang lainnya. Contoh di sini. Yang pertama, dhamir itu ada yang dhamir dalam posisi dia itu rofa, kemudian dia dhamir dalam posisi dia itu nasab, dan yang ketiga dhamir yang berada dalam posisi jar. Jadi yang rofa itu. Jadi dhamir itu ada yang posisinya rofa, karena nanti kalau posisinya beda, maka bentuk dhamirnya itu juga beda. Ada yang posisi nasab, ada yang jar. Yang rofa apa saja? Itu. Nanti ini tinggal kita hafalkan saja. Kita tidak perlu membedakan ini dhamir baris atau mustatir ya. Ini dhamir mustatir wujuban atau jawazan, atau ini dhamir baris muttasil mufasil. Itu sementara tidak perlu kita ingat-ingatlah itu. Intinya tinggal kita hafalkan dhamir ini dengan lanyah, maka itu akan mempermudah kita nantinya. Yang pertama adalah dhamir dalam posisi rofa. Huwa huma hum. Ini harus hafal. Huwa itu artinya dia laki-laki. Huma artinya dia berdua laki-laki. Hum mereka laki-laki. Dalam bahasa Arab memang ada laki-laki, ada perempuan. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu cuma kata dia. Kamu. Dia, kamu itu aja. Baik itu dia laki-laki atau perempuan ya pakai dia. Kamu itu laki-laki perempuan pakai kamu gitu. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Itu. Jadi dihafalkan huwa huma hum. Hiya itu untuk dia perempuan. Huma dia berdua perempuan. Hunna mereka. Jadi kalau seandainya kita mau pakai dia seorang santri, itu dia satu, maka kita pakai nomor huwa. Huwa tolibun. Kalau kita bilang dia perempuan, dia seorang siswi, atau dia seorang santriwati, maka kita pakai dhamirnya dhamir hiya. Itu. Hiya tolibatun. Dikasih tanda perempuan. Di awal kan kita sudah belajar, ada isim itu bentuknya mudzakkar, ada isim yang bentuknya muannats. Jadi kalau untuk perempuan ya tinggal dikasih saja. Dia tolibatun. Dia seorang santriwati. Gitu. Begitu juga untuk mereka atau kamu ya pakai anta. Anta laki-laki. Kalau anti perempuan. Nah itu. Aku teruskan di sini. Anta itu kamu laki-laki. Antuma atau kamu berdua laki-laki. Antum kalian banyak laki-laki. Anti kamu perempuan. Antuma kamu berdua perempuan. Antuna kalian perempuan banyak. Ana saya. Untuk ana bisa laki-laki, bisa perempuan, tetap saya. Jadi bisa bilang ana tolibun. Bisa. Nah, ini bisa ana. Ana tolibun, saya seorang santri. Atau seandainya orang perempuan bilang ana tolibatun, saya seorang santriwati. Gitu. Jadi untuk ana bisa laki-laki, bisa perempuan. Kemudian nahnu. Kami atau kita. Nahnu kami atau kita ini untuk banyak. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Contohnya nahnu tullabun. Atau
Nahnu tholibatun. Nahnu tullabun, kami santri-santri banyak. Itu. Nahnu tholibatun untuk perempuan. Nah, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Sama pakai nahnu. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa berarti kami atau kita. Tapi dalam bahasa Arabnya cuma nahnu. Kami dan kita itu perlu dipahami juga dalam bahasa Indonesia, pemakaian kami dan kita itu beda. Nah, kami, kalau saya bilang kami, maka orang yang diajak bicara itu tidak ikut. Contohlah, kami sebagai pengurus, misalnya, kami sebagai pengurus pondok ini, kan kami berbicara kepada murid. Jadi saya bilangnya kami. Jadi yang diajak bicara tidak ikut. Tapi kalau kita, itu yang diajak bicara ikut. Kita semua, kita sebagai santri pondok ini, gitu. Kita itu dalam artian yang diajak bicara juga ikut. Nah, nanti dalam bahasa Arab, kemudian kita terjemahkan bahasa Indonesia, maka kita harus menyesuaikan apa ini artinya kami atau kita. Gitu. Contoh kalau saya bilang nahnu tullabun, kami adalah siswa atau santri, di depan orang yang dia itu bukan santri, maka artinya nahnu adalah kami. Tapi kalau saya bilang nahnu tullabun, saya berbicara kepada orang, yang mana orang itu adalah juga seorang santri, maka diartikan kita. Kita adalah seorang santri. Oleh karena itu, contoh dalam mengartikan contohnya, Allah maghfir lana dzunubana, gitu ya. Allah maghfir, ya Allah ampunilah kami dzunubana, itu dosa-dosa kami. Bukan dosa-dosa kita, tapi dosa-dosa kami. Gitu. Kenapa ya? Karena kami yang berdosa. Itu. Kalau dosa kita kan nggak mungkin, masa pangeran atau Tuhan masa diajak juga, kan tidak. Jadi ampunlah dosa-dosa kami, bukan dosa-dosa kita. Jadi nahnu itu dalam bahasa Indonesia bisa kami, bisa kita. Oleh karena itu nanti kalau kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya kita sesuaikan apakah ini artinya kami atau kita. Walaupun dalam bahasa Arab ya satu, yaitu nahnu. Nah, itu dhamir, bentuk yang pertama itu huwa huma hum. Jadi kita hafalkan huwa huma hum, ya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu, gitu. Kemudian yang kedua, bentuk doroba. Bentuk fi'il, ini perubahan fi'il. Dengan kita bisa menghafalkan perubahan dhamir yang ada dalam fi'il doroba, nanti kita bisa kiaskan ke fi'il yang lainnya. Contoh doroba itu artinya dia memukul satu. Kalau dia mukul dua, doroba. Itu. Dalam menghafalkan ini kita tidak perlu, sekali lagi tidak perlu mengamati ini dhamirnya. Apa itu dhamir mustatir, apa nggak perlu. Intinya apa ini dhamir baris. Untuk sementara tidak perlu lah. Intinya kita harus hafal terlebih dahulu. Di doroba, dorobu, dorobat, dorobada, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Yang artinya memukul. Nah, gitu. Harus hafal. Nah, kalau kita nanti sudah hafal bentuk doroba, nanti kita bisa kiaskan ke yang lainnya. Contoh lah, dhahaba. Itu. Dhahaba artinya pergi. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna, kan seperti itu. Kemudian kita kiaskan lagi ke fiil-fiil yang lain. Kemudian di situ sudah saya sertakan juga kan ada artinya. Contoh kalau saya pergi ke pasar, masalah ya pakai langsung aja. Kalau dhahaba itu pergi, kalau saya, maka diruntut. Kalau dhamir saya itu apa ya? Ana. Kalau di sini pakai fi'il madhinya dorobtu, berarti kalau dhahaba dhahabtu, gitu. Jadi dhahabtu seperti ini, saya pergi. Kalau saya tidur, nanti fi'il madhi tidurnya apa ya? Rokoda, rokoda tidur. Kalau saya tidur ya rokotu.
Nah, gitu. Kalau kamu ya rogotta, dhahabta. Nah, gitu. Kamu perempuan rogoti, dia perempuan rogodat, atau dia perempuan dhahabat, dan seperti itu. Nah, ini dengan kita menghafalkan bentuk perubahan domir yang ada pada fi'il madhi yaitu doroba dengan lancar, kita bisa mengkiaskan ke fi'il yang lainnya, dan itu bisa mempermudah kita di dalam mengucapkan atau membuat kalimat dari fi'il yang lain. Contoh, belajar. Belajar kita tahu, belajar itu contohnya ta'allama. Dari fi'il madhi ta'allama. Ta'allama itu belajar, artinya dia belajar. Kalau kami belajar, bagaimana ya bentuknya kami belajar itu? Kalau kita sudah hafal bentuk domir yang ada di doroba tadi, fi'il madhi tadi, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Dorobna itu artinya kami memukul. Jadi kalau ta'alama ya nanti tinggal dikasih ya ta'alama, ta'alama, ta'alamu itu. Hasilnya nanti ta'allamna. Ta'allamna artinya kami belajar. Nah, gitu. Jadi ketika kita sudah hafal satu bentuk saja, seperti doroba, lancar ya, kita hafal satu bentuk aja, maka kita nanti bisa mengkiaskan ke fi'il yang lainnya. Itu. Ta'alama, rokoda, jalasa, syariba, akala, dan dari bentuk-bentuk fi'il yang lainnya bisa kita kiaskan. Kemudian itu fi'il madhi. Ada yadribu. Yadribu itu fi'il mudhari'. Kita tinggal hafalkan aja bentuk dari bentuk perubahan domir yang ada pada fi'il mudhari'. Contoh yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu, gitu. Sampai kita lancar. Kalau kita sudah lancar, memahami atau hafal perubahan bentuk domir yang ada pada fi'il mudhari', nanti kita bisa kiaskan ke fi'il mudhari' yang lainnya. Kita hafalkannya yadribu. Yadribu kan memukul. Kalau kita hafal kita tahu contohnya minum. Minum itu fi'il mudhari'nya yashrabu. Yashrabu. Kalau kita mau mengatakan kamu minum, itu bagaimana ya bahasa Arabnya itu kamu minum? Kalau kita sudah hafal perubahan domir yang ada dalam fi'il mudhari', yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu. Tadribu artinya kamu memukul. Kalau yashrobu, ya tinggal yashrobu, yashrobani, yashrobuna, tashrobu, tashrobani, yashrobna, tashrobu. Berarti kalau kamu minum, tashrobu. Tashrobu artinya kamu minum. Gitu. Nanti tinggal dikiaskan ke fi'il-fi'il yang lainnya. Tashrobu al-ma'a, kamu minum air. Tashrobu al-qahwata, kamu minum kopi. Tashrobu al-asira, kamu minum jus, dan seterusnya. Jadi dengan kita menghafalkan perubahan domir yang ada pada fi'il mudhari' yadribu, maka kita bisa mengkiaskan ke yang lainnya. Yang kedua, perubahan domir yang ada pada liyadrib. Liyadrib itu lamnya namanya lam amr. Dalam bahasa Indonesia artinya hendaklah. Liyadrib, liyadriba, liyadribu. Jadi liyadrib, hendaklah dia memukul satu orang. Liyadrib, liyadriba, liyadribu, hendaklah mereka memukul. Laki-laki kan, litadrib, litadriba, liyadribna, idrib. Satu, pukullah satu orang. Idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Gitu. Idribi apa? Idribi artinya kamu perempuan. Jadi pukullah itu untuk orang yang disuruh perempuan. Idribi, pukullah. Kalau kita sudah hafal ini, liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna, nanti kita bisa kiaskan ke yang lainnya. Contoh, hendaklah murid itu masuk sekolah tepat pada waktunya. Bagaimana ya?
masuk itu dakhola. Fi'il mudhari'nya yadkhulu. Nah, kalau hendaklah dia masuk, hendaklah dia atau hendaklah kamu lah. Hendaklah kamu masuk sekolah tepat pada waktunya. Yadkhulu. Kalau hendaklah kamu masuk gimana? Nah, itu kan kita hafal. Yadrib. Hendaklah kamu. Hendaklah apa? Ya, hendaklah murid lah. Hendaklah murid itu masuk tepat pada waktunya. Bahasa Arab gimana? Bahasanya liyadkhul. At-talibu, gitu. Al-fasla fil mau'id masalan. Di waktu yang telah ditentukan. Lihat khud at-talib, hendaklah murid itu masuk kelas di waktu yang telah ditetapkan. Fil mau'id. Jadi namanya lamnya lam amr. Lihat khul. Atau hendaklah murid itu tidur. Ya liar gud. Rokoda yarkudu. Intinya kita hafal terlebih dahulu. Kalau kita sudah hafal bentuk ini, perubahan domir yang ada pada lihat drip ini, lihat drip sampai seterusnya, nanti kita bisa kiaskan ke bentuk yang lainnya, fi'il mudhari yang lainnya. Itu yang domir yang ada dalam posisi rofa. Kemudian ada domir yang berada pada posisi nasab. Nah, itu. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Jadi hunya itu domirnya. Kalau ini tadi huwa, doroba dan seterusnya, ini dorobahu. Nah ini domir baris muttasil. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Artinya doroba memukul, dia memukul dia. Itu dorobahu. Dia memukul dia. Jadi kalau kita bilang Zaidun dorobahu, artinya Zaid memukulnya. Nah, gitu. Dorobahu, dorobahuma, yang harus jadi patokan adalah domir hunya ini, perubahannya. Dorobahu, dorobahuma, dorobahuma, gitu. Dan seterusnya. Sampai dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Nah, itu. Dorobana artinya dia memukul kami. Nah, nanti tinggal kita kiaskan. Kalau kita sudah hafal, nanti kita kiaskan. Contohnya, Ustadz menyuruh kami membersihkan kamar. Di bahasa Arabnya al-ustadzu menyuruh kami. Menyuruh itu apa bahasa Arabnya? Oh, amaro. Nah, kalau kami, nanti tinggal disamakan. Nah, itu. Amarohu dia. Kalau kami, amarohu, amarohuma, amarohuma, gitu. Amaroha, amarohuma, amarohunna, amaroka, amarokuma, amarokum, amaroki, amarokuma, amarokunna, amaroni, amarona. Oh, jadi amarona. Ustadz menyuruh kami. Amarona al-ustadu amarona an nunadzifa al-ghurfa. Ustadz menyuruh kami membersihkan kamar. Al-ustadu amarona an nunadzifa al-ghurfata. Ustadz menyuruh kami amarona, gitu. Jadi dengan menghafalkan dorobana, jadi dorobana, amarona kan sama. Nanti tinggal digaskan ke fil-fil yang lainnya. Jadi ini domir yang posisinya posisi dalam keadaan nasab, yang mutasil. Kemudian domir yang munfasil iyahu. Yang iyahu ini jarang ya, ini jarang dipakai. Yang banyak itu yang domir ini. Domir baris yang mutasil dalam keadaan nasab ini banyak. Kalau yang munfasil yang iyahu, iyahuma, iyahum, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, ini jarang lah. Ya harus dihafalkan. Nah, bentuknya cuma satu itu aja kalau iyahu itu ya. Nah, dorobahu juga sama, bentuknya satu itu dorobahu. Itu fi'il madi. Kalau nanti bertemu fi'il mudhari tetap yadribuhu, yadribuhuma, yadribuhum sama. Nah, jadi untuk
dhamir yang posisi dalam keadaan nasab seperti ini, baik dia bersambung dengan fi'il madhi atau fi'il mudhari sama, yaitu hu, nggak berubah ya. Kemudian ada dhamir yang posisinya dalam keadaan jar. Nah, itu. Fihi contohnya. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fina, nah, gitu. Itu bentuk jar yang sambung, bentuk apa itu dhamir yang bersambung dengan huruf jar dalam keadaan jar. Bisa lahu, lahuma, lahum, ketemu lahu, ketemu alaihi, kan ada barakallahu laka, kan gitu. Oh, laka itu artinya apa? Kamu. Dari lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, itu. Laka, gitu. Barakallahu fika, itu kan dari sini juga. Fihi, fihima, fihima, gitu. Jadi barakallahu fika, kalau kita mau mendoakan apa itu orang yang di depan, barakallahu fika, gitu. Kalau kita mau mendoakan orang ketiga yang tidak ada, ya barakallahu fihi, ya itu. Ya nanti kan dalam bahasa berubah-berubah. Nah, itu perubahan-perubahan dhamir. Jadi kita dengan menghafalkan yang ada di tabel ini sampai lancar, nanti kita tinggal kiaskan ke yang lainnya saja. Itu akan, kalau kita hafal lancar, itu akan mempermudah kita di dalam memahami atau membuat kalam, membuat jumlah seperti ini.